asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sempat, dan juga nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita memasuki surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang tadi dibacakan oleh Imam. Itu ayat ke-29. Ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Nah, kita pagi hari ini ayat sebelumnya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ba'datan fama fawqa fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna ma aradallahu bihadza masal yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ayat sebelum ini, yakni ayat ke-25, menggambarkan bagaimana Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk memberitakan kabar gembira bagi mereka yang dalam hatinya selalu ada keimanan, dan juga mereka menindaklanjuti keimanan itu dengan amal saleh. Mereka telah disiap Allah Subhanahu wa taala yang jannatun tajri min tahtihal anhar, sebuah surga yang di bawahnya mengalir sebuah sungai-sungai, yang pastinya sungai itu tidak sebagaimana yang ada. Sungainya yang kerongan, benar-benar jernih nama buat. Kalau sungainya orang alam batu mungkin asrep seger, tapi gen kula sampun kenging pabrik, gen panjenengan sampun kenging pabrik, rasane sungai itu mambu-mambu pabrik. Nah, ayat selanjutnya kemudian Allah menegaskan innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah itu tidak malu ayyadriba masalan, untuk memberikan satu perumpamaan. Masalah itu sebuah perumpamaan atau permisalan. Ma ba'udatan, sebagaimana seekor nyamuk. Loh, lah kok kenapa kok yang diumpamakan itu kok binatang yang kecil, nyamuk itu? Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah perumpamaan terhadap seperti hewan yang namanya al-ankabut, yakni laba-laba. Tapi juga pernah Allah memberikan satu perumpamaan kepada hewan yang kita sebut ad-dubab, lalat. Tapi hanya dua jenis hewan yang Allah untuk mengumpamakan kepada manusia.
manusia sebagai satu bangsa, yakni hewan yang bertulang belakang sama hewan tidak. Dalam salah satu kesempatan ayat atau dalam salah satu ayat disebutkan juga pernah Allah merumpamakan manusia atau perumpamaan dengan hewan yang disebut kalb, sebuah hewan yang selalu melet, dan juga pernah disebutkan kirdun atau monyet atau kerbau, dan banyak perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan bagaimana kita mempelajari satu fenomena atau bagaimana gambaran fenomena yang dilaksanakan oleh masyarakat itu, khususnya masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab itu dengan perumpamaan. Nah, kenapa kok hewan hantu? Dalam hal ini adalah mabaudah wa ma fauqoha, dan juga bahkan yang lebih hina lagi saja. Nah, dalam tafsir At-Tanwir disebutkan ternyata ba'udoh atau yang disebut dengan hewan nyamuk itu, ini memiliki suatu hal yang luar biasanya, karena meskipun kecil tapi hanya nyamuk yang kemudian bisa memilih darah yang disukai. Jadi jenengan kok boten dicokot nyamuk, boten disengat nyamuk, berarti darah jenengan itu sedang tidak baik saja, karena tidak disukai nyamuk. Karena nyamuk itu ternyata menurut penelitian hanya mengambil darah yang disukai, dan itu darah yang memiliki proteinnya. Ini menurut penelitian, dan hanya nyamuk yang betina saja yang mau atau yang mampu untuk mengambil darah manusia. Nyamuk ini nyamuk wedok. Boten nyamuk lanang boten angsal, boten nggak bisa mengambil darah. Nah, karena nyamuk itu yang laki-laki, yang jantan kok yang laki-laki. Nyamuk yang jantan itu dia memakan saripati bunga yang yang diproses oleh. Sedangkan nyamuk yang kemudian menyengat kita atau menggigit kita itu melalui jarum yang sangat-sangat kecil itu dan tipis itu, bahkan kalau kita begini itu sudah nggak terasa, nggak bisa tembus, itu hanya nyamuk perempuan. Mengapa nyamuk perempuan? Karena hanya darah manusia yang memiliki protein yang digunakan oleh nyamuk perempuan itu mempertahankan telurnya sehingga dia bisa berkembang atau melakukan perkembangbiakan. Dan lumayan, jenisnya nyamuk saja ada 360 sekian jenisnya nyamuk. Jadi kalau ada nyamuk yang barusan tetangga anaknya itu demam tinggi, apa itu istilahnya turun itu, kalau demam berdarah itu apa? Hemoglobin atau apa ini? Trombosit. Nah, trombositnya turun sampai dia itu kedinginan, padahal itu saking panas. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit positif demam berdarah. Dia pulang, sebelahnya kena, anaknya juga. Pulang kena lagi sebelahnya, kemarin
hanya karena tusukan nyamuk, manusia ini yang kemudian seolah-olah kuat menyombongkan dirinya. Memang kalau macul, kalau gergaji, kalau lari dan seterusnya, tapi barang kena kecil yang namanya ba'udah, tidak ada yang bisa disombong. Nah ini baru nyamuk. Wa ma fauqaha, dan bisa jadi Allah itu tidak juga malu untuk memberikan perumpamaan manusia itu dengan yang ada di atasnya, bahkan yang lebih hina, yang lebih kecil dan seterusnya. Namun yang namanya juga orang kafir, yang namanya juga orang-orang manusia itu ada yang mengimani, ada juga yang tidak mengimani. Dikatakan di situ ayat selanjutnya, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ketika Allah mengatakan, hai manusia, jangankan aku mengumpamakan kamu atau menjadikan kamu itu seumpamanya atau yang lebih kecil. Untuk orang-orang yang beriman langsung, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman mengetahui bahwa perumpamaan itu memang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun dalam tradisi jahiliyah atau tradisi Arab, sesuatu yang hina atau sesuatu yang sepele itu diumpamakan dengan nyamuk. Tapi kata orang Arab, kenapa sih Allah kok sampai-sampainya itu mengumpamakan manusia itu dengan nyamuk itu, kenapa? Kata orang-orang yang beriman, hak hadza min rabbi. Saya percaya bahwa apa yang diumpamakan olehmu ya Rasul itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan dan keyakinannya bahwa ayat-ayat tersebut tidak disampaikan atau tidak dihasilkan dari Nabi Muhammad, tapi wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang-orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna, namun berbeda dengan orang-orang kafir, fayaquluna, mereka semua berkata, madza aradallahu bihadza masalah, sakjane Allah ini pengine apa tuh? Kalau bahasa Jawanya kayak gitu, kalau bahasa Kaumannya insyaallah kayak gitu. Fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Allah mengumpamakan kita dengan seekor nyamuk. Enggak percaya. Kenapa? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sesungguhnya Allah ini akan memberikan atau membelokkan lebih banyak atau orang-orang itu semakin banyak, dan juga memberikan petunjuk bagi yang dikehendaki sebanyak mungkin. Wa ma yudillu bihi illal fasik. Dan mereka yang mendapatkan jalan yang tidak mendapatkan itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini ciri-ciri orang fasik. Orang-orang fasik itu tadi tidak menerima kebenaran, baik itu kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi yang benar-benar itu didatangkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak dibenarkan oleh mereka. Karena apa? Karena
sihir atau sebagai sebuah syair yang memang dihasilkan dari Nabi semata. Maka di situ ayat selanjutnya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ayat yang 26 itu sudah mengingkari bahwa Allah itu kenapa merupakan manusia dengan seekor nyamuk. Dilanjutkan, ditegaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian sesungguhnya mereka pernah beriman kepada Allah, pernah memiliki iman, pernah memiliki janji untuk beriman. Ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka di ayyusala untuk menghubungkannya wa yufsiduna fil ard dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang. Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua bahwa ayat sebelumnya sudah disampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan juga beramal sholih. Terus kemudian dikasih gambaran kalau nantinya bahwa mereka-mereka yang kafir itu layak atau seperti seekor nyamuk, tapi mereka pun tak percaya, sehingga mereka sampai kemudian melanggar perjanjian atau melanggar daripada apa yang mereka pernah yakini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka ini rugi itu tidak hanya sebatas kerugian materi. Kalau kita rugi itu tidak kemudian hanya rugi materi. Tapi rugi kita itu sesungguhnya ada yang rugi non materi. Yang kerugiannya itu bisa jadi lebih dari yang seharusnya kita miliki. Kebahagiaan. Kita rugi apabila tidak kesehatan. Kalau tidak sehat juga kita rugi. Kepintaran atau kepandaian atau ilmu. Kalau kita bodoh kita juga rugi. Apalagi masih banyak kebahagiaan. Jadi sifat kerugian itu bukan hanya sifatnya yang berbentuk materi atau bersifat uang. Seolah-olah kalau kerugian itu kita itu kan pikiran kita itu kalau enggak dapat untung berarti rugi orangnya. Padahal tidak bahagia, tidak sehat, tidak memiliki ilmu, tidak sempat. Itu juga sebenarnya bagian-bagian dari kerugian oleh yang dimiliki oleh manusia. Orang yang tidak beriman, contoh misalnya salah satu hadis yang sering ketika saya mengawali sebuah kajian, man salaka thariqan alaihi man sahalal tariqan ila jannah. Itu kan jelas siapa yang memudahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, dia akan dipermudah untuk masuk surga. Itu kalau misalnya orang dan diberikan kesempatan hidayah oleh Allah atau kesehatan,
itu kan berarti sedang merugi. Humul khosirun di sini sebenarnya orang pernah mengerti, pernah tahu, pernah secara rasional, secara akal sehat mengetahui bahwa kesempatan, kesehatan, keluangan waktu, muda, sehat dan seterusnya itu adalah sebuah kenikmatan. Ketika datang dari sebaliknya, ia sedang mendapatkan kerugian. Maka ada 5 ihtanim khomsan qabla khomsin sababaka qabla haramika, mudamu atau masa mudamu itu keuntungannya, sebelum masa tuamu itu kerugiannya. Karena masa muda kita sembarang kalir apa saja bisa kita lakukan. Bahkan kalau sekarang itu pikirannya bisa, tapi tenaganya tidak mampu. Karena apa? Seringkali dulu almarhum ibu misalnya gitu, koyok ini pun ngomong bahasa Indonesia. Seolah-olah, wah, aku jalan itu, tapi nyatanya badannya dan anggota tubuh lainnya tidak kuat. Pikirannya bisa, sing mergawe ini, mau melakukan ini, tapi nyatanya sebenarnya sudah tidak kuat. Yang kedua, gina qabla fakrika, kayamu atau punya uangmu sebelum datangnya miskinmu. Kadang-kadang seolah kita waktu punya uang, semuanya mau kita beli. Sing geprek, sing cendol, sing sempol, es gotir, es kelas, semuanya mau kita beli. Qabla fakrika, kita nggak ingat untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Bahkan juga sebelum ini sebentar lagi tanggal 17 berkurban. Kalau sudah datang fakir, jangankan mikir kurban, mikir tuku es cendol mawon pun tidak mampu. Ono ting 500-an anget, aduh ini sing repot. Qabla fakrika. Yang ketiga ada faragoka qabla suhlika, waktu sempatmu sebelum datangnya waktu sibuk. Kadang-kadang kita diajak kajian, diajak mergawe, diajak ke majelis ilmu, terus besok dan besok terus sampai datangnya ajal, diajak beriman belum juga mau, karena menganggap bahwa umurnya masih panjang, sempatnya masih panjang, padahal belum tentu besok dikasih Allah ujian atau cobaan dengan kesibukan. Yang pernah juga ada sebuah cerita dari sahabat Nabi yang ketika fakirnya, terus kemudian yang minta doa untuk diberikan sekian kambing, ternyata melimpah sampai dia tidak sempat zakat dan sholat, lantas kemudian dibalik oleh Allah dengan kemiskinan. Terus yang ketiga tadi, sehat qabla marodik, sehat sebelum sakit. Karena kalau sudah sakit Bapak Ibu, jangankan sakit yang kelihatan, yang tidak kelihatan yang susah. Kalau yang kelihatan mungkin bisa kita rujuk ke RSMG. Yang tidak kelihatan ini yang susah. Yang tidak kelihatan itu sakit hati, sakit pikiran. Makanya ada yang di viral-viral itu pedot atau apa itu. Ditanya A, jawabnya B dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian kita melewatkan yang tadi itu, sehat sebelum sakit.
Karena kalau sakit menjadi kembang bayam itu kembang kamar tidur, alhamdulillah kita tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa beribadah. Nah, terus ada satu lagi, tadi apa itu? Saya sampai lupa yang kelima ini. Oke, jadi kita tidak akan bisa mendapatkan kerugian atau tidak merugi apabila kita sebagai jamaah, sebagai seorang muslim ini tetap beriman, tetap melakukan amal soleh yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sudah janjikan, sebagaimana yang sudah kita ikrarkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga ikrar itu kita selalu pegang. Dengan apa? Dengan caranya dalam taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mumpung tanggal merah, kesempatan banyak, semoga tetap merah, binten apa boleh. Kalau orang-orang Roman setiap hari tanggal merah deh, setiap hari tanggal. Tapi usahanya tetap jalan. Mungkin sinten mawon jika hadir di majelis dapat barokah dari apa yang sedang kita bicarakan, dari apa yang sedang kita kaji, dan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang sedang kita kaji dengan maknanya. Bila kita berdoa, semoga Allah memberikan kita senantiasa dalam keimanan, dalam kesehatan, dan juga dalam kesempatan untuk senantiasa dapat diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah sehingga kita nantinya di hadapan Allah dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum